Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu fil umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sahabat pendidikan yang berbahagia, pantas kita bersyukur pada saat ini kita telah mendapat rahmat Allah bisa bertemu di waktu dengan sahabat pendidikan, dengan kami dalam kegiatan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pada kesempatan kali ini, sahabat pendidikan, kami akan mengambil sebuah tema misi keluarga. Ada dua hal penting yang ingin kami sampaikan, bahwa misi keluarga adalah amanah yang Allah telah tetapkan kepada keluarga-keluarga kaum muslimin agar keluarga ini nanti akan meraih kebahagiaan. Apakah dua hal itu? Yang pertama adalah tentang ibadah, dan yang kedua adalah tentang hidup bahagia. Ibadah sebagaimana Allah telah nyatakan bahwa kaum muslimin meyakini bahwa hidup adalah ibadah, karena itulah esensi dari keberadaan kita di dunia ini. Maka Allah telah menegaskan di dalam surat 51 ayat 56 menyampaikan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Inilah misi yang mendasar, bahwa manusia itu tidak ada yang lain kecuali mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Untuk itu, sahabat pendidikan, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan ibadah. Pertama adalah bahwa kita beribadah pada Allah ini hendaklah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul sampaikan. Maka dengan kata lain, taat pada Allah dan Rasulnya. Fa insyaallah dengan taat pada Allah dan Rasulnya, kita akan memenuhi apa yang diharapkan oleh Allah, yang ibadah dan dicatat nanti sebagai amal soleh. Yang kedua berkaitan dengan ibadah adalah secara khusus Allah juga berpesan kaitan dengan ibadah supaya kita semuanya menjaga sholat. Jagalah sholat kita. Menjaga sholat, utamanya sholat 5 waktu itu, sholat fardu, menjadi pondasi penting seseorang, karena dampak apabila seseorang itu mampu menjaga sholatnya, fa insyaallah maka dia akan menghindari dari perbuatan mungkar atau maksiat. Kemudian
Yang ketiga adalah kita juga menjalankan rukun-rukun sebagai bangunan penting dalam Islam itu adalah rukun Islam dan rukun iman. Oleh karena itu, kalau kita dinyatakan sebagai hamba Allah yang mengabdi kepadanya, maka kita bisa melaksanakan mulai dari kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul sampaikan, kita jaga sholatnya, dan kemudian kita jalankan rukun-rukun yang lainnya, yaitu rukun Islam maupun rukun iman. Bahasan kedua, di samping kita ibadah dalam ibadah maktoh, maka ada misi yang lain yang harus kita juga jalankan, yaitu hidup bahagia. Kita semuanya berharap bahwa kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat, juga bahagia. Oleh karena itu, sebagai penanggung jawab di keluarga adalah suami, maka suami harus mampu mengupayakan keluarganya itu hidup bahagia. Apa yang bisa dijadikan supaya hidup itu bahagia? Ada 3 hal pula yang menjadi perhatian di sini. Karena kita semuanya pernah diingatkan oleh Allah dalam surat 66, Tahrim ayat 66, surat ke-66 ayat 6, bahwa ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Potongan ayat ini menegaskan kepada kita semuanya sebagai orang yang beriman supaya memelihara diri masing-masing dan keluarganya dari api neraka. Oleh karena itu, peringatan ini mengajak kepada keluarga-keluarga untuk menjadikan hidupnya itu bahagia, jauh dari kesengsaraan. Termasuk peringatan Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 yang menyatakan wal yahsal ladina lau taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Kita juga diminta oleh Allah jangan sampai dzurriyyah kita itu lemah, atau dalam konteks saat ini adalah tidak bahagia. Apa saja itu? Tentu yang pertama, kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani. Ini bukan masalah ukuran, bukan masalah banyak atau sedikit, tapi kebutuhan yang menjadi kebutuhan hidup bila terpenuhi, fa insyaallah itu akan menjadikan bahagia. Tidak bisa kita hanya memberikan jasmani saja, meninggalkan rohani. Tapi dua-duanya itu adalah harus kita penuhi. Sebagai penanggung jawab di keluarga, yang paling utama adalah seorang suami maupun bapak, maka mengupayakan itu bukan hanya jasmani, tapi juga rohani. Jadi dua-duanya. Di dalam perjalanan untuk mencapai kebahagiaan ini, tentu ada lika-liku kehidupan dalam keluarga. Tapi Rasulullah secara umum menyatakan bahwa kita akan tetap mendapat kebaikan, kebahagiaan selama menyikapi dengan sabar dan bersyukur. Bersyukur ketika kita mendapat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita bersabar ketika kita mendapatkan ujian. Maka fa insyaallah dengan dua pernyataan yang Rasul sampaikan ini, kita akan tetap bersenyum, tersenyum bahagia yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita menatap ke depan.
Dan terakhir adalah bukan hanya sabar dan bersyukur, tapi kalau kita tingkatkan lagi, kita ikhlas dan ridho. Kalau seseorang itu ikhlas, apa saja yang sudah Allah berikan, kita sabar, dan kita ikhlas dan ridho menerimanya, jatuhnya juga kebaikan, pahala buat kita semuanya. Mudah-mudahan dua misi keluarga itu, ibadah dan hidup bahagia, akan kita raih sebagaimana doa yang senantiasa sahabat pendidikan juga panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang misi keluarga di saat ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sekian, afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.